Hai teman pintar, baru-baru ini sedang ramai pemberitaan masalah Kaisang yang naik jet pribadi untuk berpergian. Pihak dari KPK mengatakan ada unsur gratifikasi di sana. Walaupun akhir-akhir ini masalah itu tidak lagi ditindaklanjuti oleh KPK. Gratifikasi, kata yang sering kita dengar, tapi apa sebenarnya artinya? Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu gratifikasi, mengapa berbahaya, dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah kalian mendapat kejutan kecil, misalnya sebuah coklat dari teman atau pulpen baru dari guru? Bayangkan jika kejutan itu datangnya dari seseorang yang memiliki jabatan penting, seperti pejabat atau bos perusahaan. Kejutan itu bisa berupa apa saja, mulai dari uang tunai, barang mewah, dan yang lainnya, hingga fasilitas istimewa yang tak terjangkau oleh banyak orang. Dalam dunia yang lebih besar, kejutan seperti ini disebut gratifikasi. Gratifikasi, sebuah kata yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi yang tak terbatas. Namun, karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, negara ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan. Ya, gratifikasi adalah salah satu akar masalah yang menyebabkan negara kita terpuruk. Sebuah hadiah, sebuah suap terselubung, atau bahkan sekedar ucapan terima kasih yang disertai dengan pemberian materi, semuanya dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Ketika seorang pejabat publik menerima gratifikasi, maka integritas dan profesionalismenya akan tergadaikan. Keputusan-keputusan penting yang seharusnya diambil berdasarkan hukum dan peraturan bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya berpihak pada masyarakat banyak justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir kelompok. Dampak dari gratifikasi sangatlah luas. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Pelayanan publik yang seharusnya cepat dan efisien menjadi lambat dan berbelit-belit. Keadilan yang seharusnya ditegakkan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Bayangkan seorang petani yang susah payah menggarap sawahnya, namun hasil panennya tidak sebanding dengan jerih payahnya. Harga pupuk dan bibit yang terus naik, ditambah lagi dengan pungutan liar dari oknum petugas, membuat petani semakin terpuruk. Atau bayangkan seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter, namun harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya kuliah yang semakin mahal. Sementara itu, anak dari pejabat negara bisa dengan mudah masuk ke perguruan tinggi favorit tanpa harus melalui proses seleksi yang ketat. Ini adalah potret nyata dari ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Gratifikasi telah merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan merugikan negara secara finansial. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita harus bersatu padu melawan gratifikasi. Mulai dari diri kita sendiri, kita harus menolak segala bentuk gratifikasi. Kita harus berani melaporkan setiap tindak korupsi yang kita ketahui.
kita harus memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas. Kita harus mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Lalu, mengapa gratifikasi sangat berbahaya? Yang pertama, korupsi sistematis. Gratifikasi adalah pintu masuk utama menuju korupsi. Ketika pejabat publik menerima gratifikasi, mereka akan cenderung mengabdi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepada kepentingan umum. Yang kedua, ketidakadilan. Gratifikasi menciptakan ketidakadilan dalam sistem. Mereka yang memiliki akses dan mampu memberikan gratifikasi akan lebih diuntungkan, sementara masyarakat luas akan sangat dirugikan. Yang ketiga, kerusakan citra. Praktik gratifikasi merusak citra lambang negara dan memicu ketidakpercayaan pada masyarakat. Dampak luas dari gratifikasi yaitu yang pertama, kemiskinan. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Gratifikasi dalam memicu konflik kepentingan dan perpecahan di kalangan elit politik. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Gratifikasi membuat penegakan hukum menjadi tidak berjalan dengan adil dan profesional. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan gratifikasi. Kita harus berani melaporkan setiap tindakan gratifikasi yang kita ketahui. Selain itu, kita juga harus memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas. Sebagai generasi muda, kita harus paham betul tentang bahaya gratifikasi. Kita harus berani menolak segala bentuk gratifikasi, sekecil apapun itu. Kita juga harus berani melaporkan jika melihat ada orang yang memberi atau menerima gratifikasi. Dengan begitu, kita turut serta dalam membangun negara yang bersih dan bebas dari korupsi yang sistematis. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.